Ini sebentar. Oke, kita masuk ke sebentar. Ini timernya udah saya matiin. Kita masuk ke review instan ya, review di mana. Jadi ini review tanpa melihat ulang pertandingan, tanpa mendalami pertandingannya lebih dalam. Kita hanya akan melihat statistik dan berdasarkan permainan tadi. Ya, pertama saya harus mengucapkan selamat kepada kepada Bournemouth, benar-benar berhasil mematikan Arsenal, terutama di babak pertama kita benar, ini makanya saya bilang kan kemarin kuncinya untuk melawan Bournemouth ini adalah di babak pertama kita harus lebih dahulu mencetak gol ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan babak pertama untuk menguasai pertandingan, untuk bisa mencetak gol terlebih dahulu. Dan itu gagal dilakukan. Untungnya tadi di babak pertama kita bisa menyamakan kedudukan sebelum halftime, tapi babak kedua kita mengulangi hal yang sama. Dan ini yang menarik ya, kalau dari saya kita ngelihat momentum ya. Di babak pertama itu kita bisa menjaga mereka momentumnya. Oke, mereka momentumnya lebih banyak, tapi momentumnya itu mereka nggak bisa terlalu dalam. Di babak kedua ini momentumnya kita sama seperti babak pertama, kalah ya, jumlah momentumnya kita kalah, tapi mereka bisa menusuk lebih dalam dibandingkan kita. Jadi perubahan strateginya di babak kedua ini lebih berhasil Bournemouth. Jadi di babak pertama ini kita bisa, kita momentumnya kalah, tapi kita bisa menjaga agar nggak terlalu dalam. Mereka nggak bisa menusuk terlalu dalam. Tapi di babak kedua ini momentumnya mereka bisa lebih banyak dan bisa menusuk lebih dalam dibandingkan Arsenal. Dan kita dengan momentum yang lebih sedikit, kita juga nggak bisa menusuk terlalu dalam. Artinya pertahanan mereka ini bisa bertahan lebih rapih. Oke, ya, di situ. Secara statistiknya secara XG ini kita di babak kedua lebih bagus ya dibandingkan babak pertama, tapi ya nggak ada ancaman yang berarti karena kita tendangan ke arah gawang 11, hanya 2 yang on target ya. Dari 11 tendangan ke arah gawang hanya 2 yang on target. Ini tadi dari Declan Rice dari luar kotak penalti, lalu headernya Gabriel Jesus tadi ya. Jadi hanya 2 yang bagus gitu, dan itu tadi dua-duanya 2 on target kita adalah 2 big chances kita gitu. Jadi wow, buat saya ini artinya bahwa kita bisa menciptakan lebih banyak peluang, tapi nggak ada yang bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Berbeda dengan babak pertama, ini sekali lagi babak pertama kita harus menghilangkan penaltinya ya. Kalau kita mau lihat XG, karena XG penalti itu sekitar 0,8. Jadi sebenarnya di babak pertama kita penciptaan peluangnya sangat kecil, dan itu yang menurut saya sangat perlu diperbaiki kan di babak kedua, dan ternyata babak kedua tidak diperbaiki ya ini. Jadi kita harus melihat bagaimana ini perkembangannya. Ini menurut saya benar-benar perlu diperhatikan, perlu dievaluasi banget sih ini. Entah dari Arteta bagaimana, tapi ini perlu dievaluasi banget. Kenapa? Karena para penyerang kita ini nggak ada yang bisa melakukan serangan yang bagus gitu loh. Masa dari 11 tendangan ke arah gawang hanya 2 yang on target? Ini apa-apaan gitu loh. Ini hanya 2 yang on target. Harusnya paling nggak dari 11. Kalau kita mau menang, ini paling nggak harus ada 5 yang on target, minimal 5 on target gitu ya. Sekali lagi ini buat saya ini adalah hal yang parah banget sih gitu. Untuk pemain paling enggak
satu hal yang saya bisa bisa kasih apa ya, kasih kasih jempol ini adalah untuk Miles Lewis Kelly mainnya hari ini nggak nggak jelek gitu ya. Jadi buat saya Miles Lewis Kelly oke lah. Di sini bisa 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 eh oke gitu ya, paling enggak oke. Declan Rice sebagai kapten, ini juga Declan Rice sebagai kapten nggak terlalu kelihatan juga ya, justru kayaknya malah 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 dia kayaknya mungkin terlalu berat ban kapten bagi dia. Harusnya tadi Gabriel aja ya kalau menurut saya kaptennya. Yang lain juga menurut saya hari ini nggak terlalu kelihatan. Satu kesempatan yang tadi menurut saya harusnya bisa dimanfaatkan banget ini adalah Havertz ya. Di babak pertama itu agak tidak bisa dimanfaatkan jadi gol. Ya Eze tadi agak lumayan ya. Tapi ya intinya ini pertandingan yang sangat sangat mengecewakan untuk hari ini. 3 kekalahan di 4 pertandingan terakhir ini perlu segera perlu segera diperbaiki. Sekali lagi ini kalau kita lihat secara kita ngelihat tabel tadi karena banyak yang nanya poin ya. Kita posisinya masih 9 poin karena kita memang 9 poin ya. Jadi dengan kekalahan ini tetap di 9 poin dengan asumsi, dan menurut saya juga ngelawan Chelsea nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Jujur sih buat saya Chelsea nggak bakal bisa ngapa-ngapain ya. Itu akan mempertipis poin menjadi 9 untuk Crystal kalau seandainya untuk pertandingan sisa mereka ngelawan Crystal Palace ya. Ini coba saya lihat fixture-nya lawan Crystal Palace udah ada belum sih? Crystal Palace mana belum. Oke ya, pertandingan mereka lawan Crystal Palace nih belum dijadwal. Oke, kita lihat belum ada jadwalnya lawan Crystal Palace. Ya belum ada jadwalnya lawan Crystal Palace ya. Oke, jadwalnya lawan Crystal Palace belum ada. Oke, jadi belum tahu. Tapi intinya kalau mereka menang lawan Crystal Palace itu berarti poinnya tinggal sisa 3, menjadikan pertandingan di Etihad besok itu menjadi pertandingan harus menang ya. Jadi itu udah kalau di Etihad itu menurut saya itu menjadi pertandingan harus menang ya. Udah nggak bisa. Tadinya saya pikir kita jatah kalah kita itu dipakai di mana? Jatah kalah kita itu akan kita pakai di Etihad gitu loh. Ternyata udah dipakai lawan Bournemouth. Karena kan yang dari kemarin kita 7 pertandingan kita harus menang 6 ya. Ini jadi kita udah tinggal 6 pertandingan, berarti ini 6-6-nya harus menang nih. Karena jatah kalah kita udah dipakai. Jatah kalahnya udah dipakai. Dari 7 pertandingan kita jatah kalah kita udah kita pakai 1. Kita tinggal sisa 6 nih, berarti artinya sisa 6 ini harus menang semua. Ya, karena dari perhitungan kita kemarin ya, yang kita sudah hitung dari pertandingan Tottenham ya, kan dari pertandingan Tottenham itu 11 ya, 11 pertandingan kita harus menang 10. Ini artinya ya udah kita jatah kalah kita udah dipakai, udah nggak boleh kalah lagi nih gitu. Jadi artinya ini 6 pertandingan terakhir ini udah harus menang semua, nggak ada yang boleh kalah sama sekali gitu ya. Kecuali Manchester City ada kalah, tapi ya kita jangan memperhitungkan itu gitu ya. Sebentar. Jadi kita nggak bisa memperhitungkan kalau Manchester City kalah gitu. Ya kalahnya harus kita yang ngalahin gitu kan di Etihad besok. Jadi ya udah itu satu-satunya kesempatan kita ini saat ini harus jadi Etihad itu menjadi pertandingan harus menang gitu ya. Mau sama itu biar selisih adu gol, seru juga sih kalau kayak gitu ya. Tapi saya rasa ya itu tadi kita
Ini artinya kita 6 pertandingan sisa ini udah nggak ada yang boleh kalah lagi, nggak ada yang boleh kepleset lagi gitu ya. Dikasih musim selanjutnya nggak dapet trofi juga out nggak bang? Dari sisi ini yang saya selalu bilang dari kemarin, dari sisi manajemen sebenarnya dia aman, cuman dari sisi fans ya, dia tidak aman tuh di sisi fans. Nah nanti apakah dari manajemen mau mencari penggantinya Arteta? Buat saya saat ini ya, kalaupun mau cari penggantinya Arteta harus mencari yang lebih bagus. Kita nggak boleh sembarangan gitu kan. Artinya nggak boleh cari yang coba-coba lagi gitu. Kehabisan bensin April nih ya. Keren Gabjes narik bola nipu wasit dapat corner. Arsenal harus Jurgen Klopp. Saya rasa nggak bakal mau sih Jurgen Klopp, nggak akan mau. Jurgen Klopp nggak bakal mau karena dia kan ya udah ya dia udah sama Liverpool sih. Saya rasa dia nggak bakal mau sih gitu. Jurgen Klopp nggak bakal mau sih. Nggak ada semangat. Ya saya setuju sih kalau ini tadi nggak ada semangat pertandingannya. Secara pemain tadi nggak ada yang ngangkat semangat gitu loh. Kapten kita Declan Rice, jujur menurut saya ini Declan Rice sebagai kapten tadi nggak ngangkat juga ya. Tadi di apa namanya di pertandingan tadi ininya ada dari apa, dari punditnya itu ada yang bilang ini pertandingan yang biasanya sih ini Odegaard nih yang bisa ngangkat gitu. Iya, apakah bisa untuk Odegaard musim 23-24 sih bisa sih kalau Odegaard 23-24 itu ngangkat. Cuman Odegaard saat ini menurut saya dia lagi berkutat dengan cedera, kurang bisa ngangkat semangat. Dan Declan Rice tadi juga saya harapkan gitu kan bahwa dia yang dari fans selalu apa ya, dari fans saat ini selalu kayak oh ini yang harusnya jadi kapten, Declan Rice harusnya jadi kapten. Jujur dari saya tadi Declan Rice juga agak sebagai kapten nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bisa ngangkat gitu ya. Nggak bisa ngangkat semangat gitu loh. Bukan dari permainan ya, tapi untuk ngangkat semangat teman-temannya tuh agak kurang tadi ya. Nggak sabar aku dari awal mainnya ampas. Iya, setujulah kalau ini ya permainannya tadi kayak apa ya, terlalu sabar gitu. Mainnya terlalu sabar, kurang kalau main sabar paling enggak kita harus clean sheet gitu. Menurut saya seandainya kita main sabar itu artinya harus clean sheet. Kalau main sabar artinya nggak boleh kebobolan gitu loh. Tapi dengan kita kebobolan 2 gol yang ceroboh, menurut saya golnya itu adalah gol ceroboh ya. Itu artinya main sabarnya ini nggak bagus gitu loh. Kalau kita main sabar, itu pertahanan kita harus solid. Pertahanan kita tadi kurang solid. Ya, untuk bola itu tadi bisa menembus untuk di sepertiga lapangan akhir itu terlalu mudah gitu loh. Ya, jadi terutama babak kedua ya. Sekali lagi, babak pertama kita masih lumayan tadi pertahanannya. Babak kedua pertahanannya menurut saya aduh, kok malah jadi makin nggak karuan di babak kedua gitu kan. Makanya buat saya main sabar is okay, tapi kalau main sabar itu pertahanannya harus solid, artinya jangan sampai kebobolan, harus clean sheet di situ. Ya, jadi ketika kita main sabar nggak jalan ya udah kita harus nyerang gitu. Dan tadi begitu kita kebobolan kan tadi kayaknya yang mau diganti itu cuman si Ben White tadi. Ben White mau diganti Mosquera, tapi begitu kebobolan langsung ditambahin Zubimendi tadi, ditarik diganti Gabriel Jesus gitu ya. Penyerangnya jadi double dengan adanya Gabriel Jesus. Tapi ya ternyata nggak jalan gitu ya. Udah full time. Iya, ini kan makanya kita untuk oke ya. Nggak ada mental juara, wajar kerjaannya ngelawak di akhir musim. Full time, yes. Arsenal masih ada pemain sekelas Ronaldo.
Oke, bukan tentang trofi, ini tentang taktik bermain. Taktik bermainnya oke, taktik bermainnya nggak ada masalah sih. Cuman hari ini kita masalah semangat apa ya? Karena kalau kita lihat secara taktik, kalau kita ngelihat secara taktik ini kan, kalau kita ngomongnya secara taktik, kalau taktiknya bermasalah, eh, itu kita nggak akan ada di sini nih. Secara apa namanya? Secara statistik, saya rasa kalau kita taktiknya nggak jalan, ini XG-nya akan ada di bawah satu gitu. Jadi kalau kalau kita ngomong taktiknya nggak jalan, buat saya adalah lihat di ini ya, kesempatannya sama XG gitu ya. Jadi kalau kita ngomong taktik nggak jalan ini di sini, tapi kalau kita ngelihat bahwa ininya udah oke, ininya juga udah oke, artinya para pemain kita nggak efektif mainnya gitu. Jadi kalau buat saya ini bukan masalah taktik, tapi ya tapi sorry, bukan masalah taktik tapi adalah masalah semangat. Dan masalah semangat ini ya, walaupun itu harusnya itu lebih kepada para pemain, tapi dari Artetanya sendiri juga sebenarnya bagaimana ngangkat semangatnya itu gitu kan. Jadi ya, ini menjadi bulan April, ini menjadi bulan yang apa ya, bulan yang kurang bagus ini ya saat ini ya. Nggak ada mental juaranya Arsenal. Oke, saya setuju kalau untuk pertandingan ini ya. Karena tadi benar-benar nggak ada yang ngangkat gitu loh. Secara pertandingan tadi benar-benar nggak ada yang ngangkat ya. Nggak ada yang, ya tadi saya bilang Declan Rice itu harusnya sebagai kapten perlu lebih ini ya. Kalau Fabregas ini jadi coba-coba lagi gitu loh. Kalau mau ganti pelatih, ya harus pelatih yang teruji kalau menurut saya sekarang. Kalau Fabregas itu sama aja kita Arteta jilid 2 kalau memang mikirnya Fabregas gitu kan. Karena Fabregas ini di Como itu kan bukan karena ini ya, tapi lebih kayak faktor kejutan aja, strategi yang agak berbeda dengan di Italia sekarang gitu loh. Kalau menang tetap Arsenal juara, let's go. Havertz jelek tadi. Buat saya tadi bukan hanya Havertz sama Martinelli ya, tadi juga Madueke agak kurang. Terus tadi Eze tadi sebenarnya oke ya. Lumayan lah, nggak oke juga, tapi ya balik lagi kalau tadi mau main sabar, pertahanan kita agak kurang solid tadi ya. Arsenal belum ketemu City dan City belum memainkan game yang ke-31 ya. Nggak kaget kan kalau musim ini nggak juara. Sampai mana nih? Oke, oh banyak juga ya komennya. Sorry. Oke teman-teman, ini karena komennya banyak, saya ke ini dulu ya, ke member dulu aja ya, karena ini saya juga udah mau tutup dulu. Jadi saya akan baca untuk members aja dulu komennya para members. Sebentar. Oke, kita akan saya ke members dulu. Setelah itu akan saya tutup ya. Karena ini banyak banget nih. Tarik kembali pembicaraan kontrak, hilang IPL pasti didepak pukulan telak. Iya, saya rasa itu satu hal yang fair sih. Oke, sampai mana lagi tadi? Mental bukan jelek tapi parah, harus dievaluasi entah pemain entah manajer. Yes, ini tadi makanya saya bilang kita secara mental tadi nggak ada yang gimana ya, kayak nggak ada yang ngangkat mental pemainnya gitu loh. Karena tadi kalau kita lihat babak pertama itu kita pertahanannya masih oke, tapi menyerangnya kurang bagus. Babak kedua penyerangannya mulai oke, tapi nggak ada yang kayak gimana ya, kesempatannya ada tapi kayak ada yang kurang gitu loh. Dan itu menurut saya kayak semangatnya tetap ada yang kurang itu dari sisi menyerang. Udah mulai ada kesempatan tapi tetap ada yang kurang gitu. Nah ini semangatnya yang menurut saya masih perlu
apa ya namanya, dinaikkan gitu. Dan ya itu sebenarnya juga tugas kapten ya, tugas kapten untuk naikin semangat. Dan itu menurut saya makanya Declan Rice ini tadi kok kurang ya gitu. Sampai mana lagi nih, kita semua tahu Arsenal udah kena mental, main kayak gini no hope di Etihad. Ya ini harus, ya kita harus harus lihat nanti ya. Yang bilang Arteta out kardus sih jujur. Kalau saya belum Arteta out sampai musim selesai ya. Jadi saya dari kemarin saya selalu bilang saya belum Arteta out sampai musim selesai. Kalau musim selesai nanti kita lihat, kita evaluasi, dan kalau memang secara evaluasi harus out baru saya Arteta out. Tapi saya sekali lagi, saya kalau ngomong Arteta out itu adalah musim selesai. Dari awal musim saya sudah bilang. Ya, jadi dari awal musim saya sudah bilang saya nggak akan Arteta out sampai musim selesai. Gitu. Sampai mana nih tadi? Lihat mainnya kayak gini kayaknya makin nggak ada peluang kita juara UCL bang. Ada fokus aja pertahanin IPL biar nggak ada poin yang terbuang. Yes, makanya tadi kan kita. Tapi saya rasa sih Champions League ya tetap harus diiniin lah ya. Paling nggak kita tetap harus sampai semifinal. Buat saya paling nggak kita harus tetap sampai semifinal. Kenapa? Uangnya tetap kita butuh. Kenapa kita? Karena untuk mau beli, kalian tadi kan pada minta untuk beli Kvaratskhelia, terus Alvarez. Ya mau beli pemain-pemain itu kan butuh duit. Jadi menurut saya kalau kita mau ngomong masalah duit, paling enggak Champions League harus sampai semifinal gitu loh. Ya jadi itu yang dari saya. Kalau mau dibilang fokus IPL, Champions League-nya kita tetap harus sampai ini sih, tetap harus sampai apa? Semifinal gitu. Untuk masalah ke duitnya, si Botak pasti bangga gitu ya. Kalau ada fans, jadi gini tadi terutama yang buat saya sebenarnya kalau mau bilang Arteta out, menurut saya itu bukan kardus ya. Kalau kalian mau Arteta out, menurut saya itu adalah hak untuk kita ngomong pendapat kita, bahwa menurut kalian Arteta nggak oke, it's your right gitu. Jadi itu hak kalian. Tapi kalau tadi sampai ada yang ngomong mending kita 0 trofi supaya Arteta dibuang, menurut saya itu yang kardus, itu yang kayak gitu. Ya, yang kardus itu adalah yang berharap kita kalah supaya manajernya dipecat. Itu sih, itu kardus banget gitu loh. Ya jadi untuk membuktikan pendapat kalian benar, itu kalian mendukung untuk tim ini kalah, artinya kalian bukan fans gitu loh. Bahwa kalau kalian nggak setuju Arteta sebagai manajer, that's okay. Itu pendapat boleh tapi bahwa kalau terus itu berharap kalah supaya Arteta out, menurut saya itu bukan fans. Nah itu fans kardus sebenarnya adalah di situ ya. Jadi buat saya ini bahwa mengatakan Arteta out no problem buat saya ya. Tapi kalau saya belum Arteta out. Seperti saya bilang dari awal musim, saya akan memutuskan apakah saya Arteta out atau Arteta in di akhir musim. Saat ini sampai akhir musim saya akan tetap membela Arteta. Kenapa? Karena saya masih berharap gitu loh ya. Saya masih punya harapan kita juara, makanya saya masih belain Arteta. Di akhir musim baru saya ngomong Arteta in atau Arteta out. Jadi ya ini untuk di Arsenal ya. Kalau dia di West Ham dia kan udah kapten bolak-balik ya. Di Arsenal ini pertama kalinya dia jadi kapten. Nah ini makanya saya juga agak kaget ya. Kenapa dia jadi kapten? Karena biasanya ini kan tadi ada Gabriel ada di sana, jadi tadi biasanya sih itu Gabriel yang jadi kapten kan. Kalau Saka nggak ada, Odegaard nggak ada, itu Gabriel yang jadi kapten. Jadi saya tadi jujur agak kaget juga sih kaptennya si Declan Rice gitu. Masih percaya kita bakal double trophy sih ya. Let's go Bang Rizwanda. Iraola ke Arsenal belum tentu juara, tapi kalau Arteta ke Bournemouth juara Championship. Setuju Bang Os, pikiran kalah supaya manajer dipecat itu raja kardus. Yes, gitu kan. Bahwa kalau mau Arteta out, no problem. It's okay. Buat saya itu
dinamika fanbase ya. Dinamika fanbase bahwa kalian punya pemikiran, that's okay. Tapi kalau berharap kalah supaya manajer out, nah itu yang menurut saya benar-benar kardus gitu loh. Tetap bagaimanapun kita harus berharap Arsenal menang kalau sebagai seorang fans gitu ya. Oke teman-teman, ini karena udah 20.50, jadi ini mohon maaf ya saya nggak bisa baca semua karena ini banyak banget. Jadi saya mengutamakan tadi untuk komen-komen dari members dulu. Karena ini banyak banget ya. Jadi kalau saya bacain semua kayaknya nggak akan masuk apa namanya. Kayaknya bakal jalan terus gitu ya. Jadi ya, oke, out dulu Bang Os. Thank you Bang Joki, terima kasih atas kehadirannya. Jadi saya juga mau tutup dulu kekalahan yang aduh bikin nyesek juga ya. Karena saya pikir paling enggak tadi seri sih, tapi ini dengan ya ini kita jatah kalah kita udah kita pakai yang ya dari sejak pertandingan Spurs ya. Sejak pertandingan Spurs ini udah kita hitung itu kan dari pertandingan Spurs itu 11 itu harus menang 10. Ya ini sekarang kita udah sisa buat Arsenal sisanya 6 pertandingan. Artinya 6 ini sekarang kita harus menangin semua karena kita ya udah kalau mau juara IPL nih 6 ini harus kita menangin semua dengan asumsi kita yang membuat Manchester City kepleset ini adalah ya kita di 6 pertandingan ini gitu ya. Jadi ya ini jadi Etihad di akhir pekan besok itu akan jadi pertandingan hidup mati sih menurut saya ya. Itu akan menjadi pertandingan untuk perebutan gelar IPL benar-benar tuh di pertandingan besok itu ya, di next week. Dan sekali lagi kalau dibilang ngelepas UCL buat saya kayaknya kita nggak bisa ngelepas Champions League dulu. Sekali lagi kenapa kita nggak bisa ngelepas Champions League? Karena ya untuk beli pemain besok itu kan butuh dana dan itu paling enggak kita butuh sampai semifinal gitu loh. Jadi paling enggak kita ngelawan Sporting besok tetap harus menang sih gitu ya. Bukan demi apa-apa, demi duitnya gitu kan. Ya kan karena kita sebagai fanbase mau minta beli pemain yang mahal-mahal kan gitu. Ya kita mau ngomong mau beli Alvarez, mau beli Kvaratskhelia. Ya siapa tadi nama-nama yang kalian sebut harus beli pemain A, B, C itu semua pemain mahal. Itu ya uangnya dari Champions League gitu. Jadi mau nggak, menurut saya Champions League nggak bisa kita lepaskan murni demi bisa belanja di jendela transfer besok gitu ya. Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share dan subscribe. Terima kasih juga untuk yang tadi udah nyawer ya. Dari saya sekian dulu. Ya mengecewakan tapi ya udah gitulah, itulah apa adanya. Saya Osi Luxmono undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya.